adalah juru selamat kami Tuhan, penebus kami, pembela kami yang setia. Hari ini kami ada sebagaimana ada kami Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Biar saat ini Tuhan juga berbicara kepada kami, lepas pribadi Tuhan. Tidak seorang pun anak-anak Tuhan di tempat ini terlewatkan. Kami semua boleh dijamah, diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini, biar Tuhan sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Biar kuasa kebenaran-Mu saja nyata dalam kehidupan kami. Biar kami boleh Tuhan duduk diam, mengarahkan hati, pikiran kami, mata kami kepada kebenaran firman-Mu. Biar kami meresap kebenaran-Mu yang memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan setiap kami Tuhan. Dan biar kami, setiap hati kami dikalibrasi, diselaraskan dengan hati Tuhan. Kami serahkan waktu yang istimewa ini ke dalam tangan Tuhan, untuk kami fokus dan tidak bermain HP, dan kami boleh menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Salam Bapak Ibu. Saya rindu kita saling memberkati satu dengan yang lain. Berikan senyum yang terbaik, berikan salam yang terbaik buat orang yang ada di samping kiri, kanan, dan muka dan belakang kita. Aku senang melihatmu ada di sini. Ayo silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu ya. Tidak bayar, kita bisa saling memberkati. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama, tentunya tentang kebangkitan. Kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu siap diberkati? Amin, puji Tuhan. Tuhan kita adalah pribadi yang mati. Waktu dia mati, dia itu membayar lunas dosa-dosa kita. Lalu waktu dia bangkit, itulah bukti kwitansi resip bahwa dosa-dosa kita sudah disucikan, bahwa dosa-dosa kita sudah dilunasi. Makanya tadi kita baca bahwa lewat Yesus, kebangkitan Yesus itu adalah pembenaran kita. Dia menjamin kebenaran yang Ia anugerahkan lewat anaknya Yesus Kristus. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak percaya Yesus itu mati lalu bangkit. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sekian lama sudah menjadi orang Kristen, apakah masih ada keraguan? Benar gak ya Yesus itu bangkit? Banyak orang yang mengalami bangkit dari kematian, namanya mati suri. Tapi Bapak Ibu pernah gak bertanya-tanya, apa kaitan mati suri dengan ibu suri, dengan timun suri, atau dengan permaisuri gitu ya? Pernah nggak berpikir seperti itu? Terus pernah nggak bertanya-tanya, kenapa nggak ada kakak suri, bapak suri gitu ya? Kok adanya mama suri aja gitu, permaisuri gitu ya? Tapi jawaban itu tidak terlalu penting Bapak Ibu. Ada jawaban yang lebih penting daripada pertanyaan itu. Pertanyaan yang jauh lebih penting daripada pertanyaan tadi adalah, apakah kuasa kebangkitannya sudah nyata di dalam kehidupan saudara? Apakah kuasa kebangkitannya nyata lewat pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini dalam hidup saudara? Apakah kuasa kebangkitannya nyata di dalam keluarga yang saat ini Tuhan percaya untuk saudara bangun, saudara bina? Apakah kuasa kebangkitannya nyata lewat kelemahan tubuh yang saudara saat ini alami? Yesus jelas bangkit dari kematian. Buktinya apa? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Banyak orang berkata Yesus itu dicuri Pak. Tapi waktu Yesus bangkit, waktu ditemukan kubur kosong, ternyata kain kafannya Yesus itu dilipat. Bagaimana mungkin kalau jasadnya Tuhan Yesus dicuri, lalu dia masih sempat untuk membuka kain kafannya, lalu melipatnya rapi sedemikian rupa.
Lagian sulit untuk membuka batu yang menutupi mulut kubur itu. Jadi kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Apalagi yang membuktikan Yesus hidup? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus pada akhirnya naik ke surga. Yang mati bangkit. Kalau Yesus mati saja tapi nggak bangkit, Alkitab katakan sia-sialah kepercayaanmu. Nggak ada gunanya kita percaya Yesus. Tapi ternyata hari ini kita diingatkan kembali, Yesus benar-benar hidup. Murid-muridnya berubah dari ketakutan menjadi orang yang menerima damai dari Tuhan. Dari orang-orang yang selfish menjadi orang yang selfless. Itu bukti bahwa Yesus bangkit. Apa bukti Yesus bangkit dari kubur? Ada gerejanya hari ini. Itu adalah bukti Yesus bangkit. Ibadah tadinya hari Sabat, hari Sabtu menjadi hari Minggu. Alkitab Perjanjian Baru banyak menulis tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu saudara berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat yang terjadi, ada kuasa yang bekerja. Ini semua adalah bukti bahwa Yesus kita, Yesus saudara, Yesus saya adalah Allah yang hidup. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan di sini saudara, ia yang pertama bangkit. Ia yang sulung, saudara. Sulung artinya satu-satunya. Tidak ada tokoh agama, tidak ada satu pribadi pun di seluruh penjuru dunia ini yang pernah bangkit dari kematian lalu dia tidak mati lagi. Memang banyak orang yang mati suri, tapi ternyata mati lagi. Tapi Yesus berbeda. Yesus mati, tapi dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, lalu hidup untuk selama-lamanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Ini adalah kabar baik di hari Paskah ini, bahwa Yesus kita yang bangkit hari ini, yang kita peringati hari ini. Dikatakan di sana apa? Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Waktu saudara-saudara kita tadi dibaptis, mereka diangkat dari air, itulah melambangkan hidup yang baru. Esther, Ori, Sophie, Aldo yang baru, yang tidak lagi hidup di dalam dosa, yang tidak lagi hidup mengikuti segala keinginannya, tapi hidup untuk Tuhan. Melahirkan kita kembali kepada suatu hidup. Kata hidup di sini Bapak Ibu berasal dari kata joy. Joy itu artinya hidupnya Allah. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hidupnya Allah dalam diri kita. Amin. Hidup yang tidak pernah binasa, hidup yang tidak pernah bisa diambil dari dunia ini. Itulah yang disebut dengan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan pada waktu nanti kita sudah mati, saudara, tetapi waktu kita masih hidup, ada hidup yang kekal. Karena keselamatan kita adalah pasti. Yesus katakan, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Inilah janji Tuhan, inilah yang Tuhan sudah kerjakan, bahwa waktu saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, saudara menjadi milik Tuhan. Tidak seorang pun bisa mengambil saudara dari tangan Tuhan. Ia menjamin keselamatan kita. Dan dikatakan di sana kepada satu pengharapan. Tahu nggak Bapak Ibu apa arti pengharapan di sini? Arti pengharapan di sini adalah elpis. Arti elpis itu apa? Yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti yang baik saja. Wow.
Bukankah ini satu kabar sukacita, saudara? Bahwa yang terjadi, yang bisa terjadi dalam hidup orang percaya itu gak bisa yang buruk, yang baik. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, kenapa kantong saya seperti ini, masih kempis? Pak, kenapa kesehatan saya masih kurang fit, dan lain sebagainya. Makanya dikatakan di dalam Roma bahwa Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Endingnya selalu akan membawa kebaikan. Waktu kita tahu bahwa kita memiliki elpis, kita nggak perlu takut dan tidak akan lagi dikuasai oleh kekhawatiran, tidak lagi akan dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Ujung-ujungnya baik. Ujung-ujungnya akan membawa kita kepada maksud Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan yang bisa merenggut kita dari tangan Tuhan. Kita pasti selamat. Yesus sudah menjaminnya. Ia sendiri sudah bangkit dari kubur. Ia sendiri sudah mengalahkan kematian. Maka kalau kita ada dalam Yesus, kita pun akan menang dari kematian. Sampai kepada satu kesimpulan, Bapak Ibu, bahwa kebangkitan Kristus menyelesaikan permasalahan terbesar di dalam hidup kita. Apa persoalan yang selama ini menurut Bapak Ibu besar dalam hidup Bapak Ibu? Apa selama ini tekanan yang menurut Bapak Ibu begitu sulit untuk dilewati? Tapi di hari kebangkitan ini, di hari Paskah ini, ada kabar baik buat kita, bahwa Yesus sudah menyelesaikan persoalan kita yang terbesar. Persoalan terbesar kita bukan nggak punya uang, bukan nggak punya teman, bukan nggak punya pasangan, atau nggak punya saudara yang mengasihi kita. Persoalan kita terbesar bukan nggak punya pekerjaan, bukan sakit penyakit. Persoalan terbesar kita apa, Bapak Ibu? Ada masalah dosa, ada hukum dosa. Kalau hukum dosa berarti upahnya apa, Bapak Ibu? Kita terpisah dari Tuhan Allah. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus. Manusia berdosa. Kudus dan dosa tidak pernah bisa bersatu. Kudus-kudus, dosa-dosa. Makanya dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat manusia jauh dari apa yang Tuhan rencangkan, sehingga manusia jauh dari semua yang baik, jauh dari semua yang manis, jauh dari sukacita, jauh dari damai sejahtera. Makanya manusia itu ada satu longing dalam hati kita, ada satu kerinduan dalam setiap hati manusia untuk memiliki apa? Untuk mengejar kebahagiaan, untuk mengejar kedamaian. Tapi manusia digelapkan matanya oleh pengertiannya sendiri. Itulah akibat dari dosa. Manusia berjuang untuk, beberapa minggu yang lalu, to have, to feel, to be somebody. Itu satu kerinduan yang manusia sebenarnya kepingin temukan. Tetapi waktu sudah memiliki kekayaan, sudah menikmati tempat sana sini, makanan sana sini, menikmati segala kenikmatan yang ada di dunia ini, sudah memiliki nama, menjadi somebody, ternyata tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan kepuasan yang sejati. Sampai hari ini kita menemukan, kita diingatkan oleh peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa di dalam kebangkitannya menjawab setiap persoalan manusia, menjawab kerinduan setiap manusia. Sehingga waktu kita menemukan kebenaran di dalam kebangkitannya, menjadikan kita menjadi pribadi yang bukan lagi selfish, tidak lagi hidup dengan maksud, tujuan, cara, kekuatan kita, tetapi kita hidup untuk maksud, tujuan, cara, dan kehendak Tuhan.
Seorang Augustine of Hippo, dia adalah seorang bishop di Afrika. Dia termasuk guru Martin Luther dan John Calvin. Dia berkata, saudara, Engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri Tuhan, dan hati kami akan selalu gelisah dan akan selalu mencari sampai hati kami menemukanmu, baru kami bisa tenang. Menemukan Kristus yang mengasihi kita, yang membenarkan kita, yang menjamin seluruh hidup kita, akan memberikan kita ketenangan yang sejati. Yang percaya katakan amin. Karena hanya di dalam Yesus hubungan yang terpisah dengan Allah menjadi terhubung kembali. Tidak bisa dengan amal kita, tidak bisa dengan perbuatan baik kita, hanya lewat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sebab lewat Yesus terjadi penggenapan apa yang disampaikan pada peristiwa kejatuhan Adam, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu. Memang ular meremukkan tumit, engkau akan meremukkan tumitnya, tapi makanya Yesus disalibkan. Kalau hanya tumit yang dipagut tidak sampai binasa, saudara. Tapi kalau kepala yang diremukkan pasti langsung mati. Itulah satu gambaran yang Tuhan nyatakan lewat peristiwa kejadian ini, bahwa pada satu waktu nanti akan lahir seorang anak keturunan perempuan. Mengapa tidak dikatakan keturunan laki-laki, saudara? Karena pada akhirnya Yesus lahir lewat perempuan Maria. Dialah yang meremukkan kepala ular itu. Dialah yang menghancurkan kuasa kegelapan. Dialah yang meremukkan kuasa iblis, sengat maut dipatahkannya. Makanya dikatakan, saudara, di dalam ayat ini ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu dosa, dan dosa mendapatkan kuasa daripada Taurat. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Lewat Yesus Kristus Tuhan, sengat maut dipatahkan. Kita yang ada di dalam dosa beroleh jalan untuk menang terhadap dosa. Karena lewat apa yang Yesus kerjakan, Ia melakukan satu hal yang tidak pernah bisa kita lakukan. Ia menyelesaikan satu hal yang tidak pernah seorang pun manusia di dunia ini bisa selesaikan. Itulah yang dinamakan dengan pertukaran ilahi. Pribadi yang tidak berdosa menggantikan orang yang berdosa. Orang yang berdosa menerima identitas yang baru sebagai orang yang dibenarkan. Itulah yang dikatakan dalam Roma, saudara, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Waktu saudara ada di dalam Yesus, dan hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus, Tuhan mau setiap kita menyadari kita mempunyai identitas yang baru. Identitas kita yang baru apa? Sebagai orang yang dibenarkan. Tepuk samping kiri dan kanannya, hai orang benar. Amin, puji Tuhan. Supaya makin sadar kita ini adalah orang yang dibenarkan, saudara. Nanti kita melihat kenapa kita harus menyadari ada pertukaran ilahi. Kenapa kita harus menyadari kita ini adalah orang yang dibenarkan. Tapi ingat, kebenaran yang kita miliki bukan kebenaran karena usaha kita, bukan kebenaran karena amal ibadah kita. Kenapa, saudara, kita perlu menyadarinya? Supaya kita tidak bermegah, supaya kita tidak lupa diri, saudara, supaya kita tidak membanggakan diri di atas identitas yang kita terima. Karena identitas yang saat ini kita terima adalah identitas karena perbuatan anaknya Yesus Kristus. Makanya kenapa dibaptis tadi ya? Sebabnya sebenarnya baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu hanya lambang. Lewat lambang baptisan kita disadarkan, kita diteguhkan. Kamu Aldo, kamu Sophie, kamu Esther, kamu Ori, kamu adalah orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Waktu saudara sadar, saudara sudah mandi, sudah bersih,
bersih. Apalagi saya hari ini mandinya 2 kali, saudara. Sudah bersih, sudah wangi. Kalau diminta sama Pak Daniel main kubangan, Pak, sorry Pak ya, saya sudah mandi Pak, sudah rapi Pak. Betul ya? Begitu juga waktu kita sadar kita sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh Tuhan, saudara nggak akan lagi betah dengan yang namanya dosa. Kenapa saudara kita, kenapa teman kita masih betah dengan yang namanya dosa? Perlu saudara dengan rela hati menyadarkan mereka bahwa mereka sudah dikuduskan, dilayakkan oleh darah Kristus. Amin. Kita punya tugas, kita punya panggilan. Semakin kita menyadari bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, semakin kita nggak betah dengan yang namanya dosa. Semakin kita akan membawa kita kepada kesempurnaan, kepada pertumbuhan iman yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Makanya kita kenal istilah saudara, Injil itu, esensi Injil itu apa saudara? Kita dibenarkan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Enggak ada pembenaran selain di dalam Yesus Kristus. Enggak ada pembenaran dimanapun saudara. Saudara belajar kepercayaan apapun, agama apapun, enggak ada prinsip, enggak ada teori pembenaran, enggak ada esensi pembenaran yang mereka percayai. Hanya di dalam Yesus saudara. Karena itu semua agama di dunia ini mengandalkan perbuatan mereka, mengandalkan cara mereka, mengandalkan maksud mereka, mengandalkan kekuatan mereka. Makanya agama saudara nggak pernah bisa benar-benar mengubah manusia. Benar saudara? Nggak ada agama di dunia ini yang bisa benar-benar mengubah manusia. Terlihat baik? Ya banyak saudara. Justru agama akan membuat orang letih lesu. Mereka akan hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan, atau kesombongan rohani. Makanya di dalam kekristenan kita mengenal 5 sola saudara. Sola scriptura, hanya melalui kitab suci. Sola gratia, hanya oleh anugerah Tuhan. Sola fide, hanya lewat iman saudara. Sola Christus, hanya melalui Yesus. Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak lagi untuk kemuliaan diri kita, tidak lagi untuk kenyamanan diri kita, tidak lagi untuk pengakuan diri kita, tidak lagi selfish, tetapi selfless. Sehingga kita menjadi orang-orang yang nothing tulus, menjadi orang-orang yang tidak lagi bersandar kepada pengertian diri sendiri, tidak lagi menghidupi unsur dosa atau tabiat dosa kita, natur dosa kita, tetapi kita menghidupi maksud, tujuan, cara, dan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita bisa melayaninya dari kekuatan Tuhan. Kalau kita bisa mengasihinya, motivasinya dari Tuhan. Kalau kita mau berkorban, pengorbanannya, tujuannya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Waktu kita hidup dengan cara demikian, kita akan menjadi orang yang selfless. Waktu orang anggap atau enggak anggap, waktu orang hargai atau enggak hargai, saya enggak mau pusing. Saya lakukan ini bukan untuk kamu, tapi untuk Tuhan. Amin. Wow, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara akan menjadi terang dan garam. Pasti orang yang akan melihatnya akan bertanya-tanya, kok bisa dia seperti itu? Karena kehidupan seperti ini tidak pernah diberikan oleh dunia. Kehidupan seperti ini tidak pernah diberikan oleh siapapun yang berasal dari dunia ini. Apa sih arti kata justification ya? Dalam kamus kekristenan berkata, justification itu artinya apa? Meskipun Anda berdosa, tapi Anda dideklarasikan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatanmu, tetapi perbuatan Kristus yang diaplikasikan, yang diimputasikan di dalam hidup saudara karena beriman kepada Kristus. Ingat saudara, kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang diimputasikan, kebenaran yang dimasukkan, kebenaran yang diaplikasikan oleh darah Yesus. Jadi Injil itu bukan tentang apa yang saudara lakukan atau apa yang saudara tidak bisa lakukan, tetapi Injil itu adalah tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Yesus sudah mati buat kita.
Yesus sudah bangkit buat kita. Jadi kebangkitan Yesus sebagai bukti pembenaran kita. Kebangkitan Yesus sebagai kwitansi risip bahwa hutang-hutang saudara sudah lunas dan sudah selesai dibayar di atas kayu salib. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ini kabar baik saudara. Hanya di dalam Yesus ada pembenaran, tidak ada di kepercayaan manapun. Karena kita nggak mungkin bisa benar dengan usaha perbuatan kita. Tidak seorang pun. Tetapi banyak orang Kristen yang menjadi salah pengertian. Di Galatia 2 ayat 16 saya bacakan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat itu justru diberikan supaya kita sadar kita ini berdosa. Ada hukuman yang menanti kita. Tapi lewat kesadaran itu Tuhan mau kita juga menyadari bahwa kita ini butuh juru selamat, butuh pembenaran, butuh kasih karunia Tuhan. Maka Injil itu berbicara sudah selesai, sudah dikerjakan. Tapi orang yang masih ada di bawah hukum Taurat selalu berkata, saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan ini. Tapi Injil berkata sudah selesai. Tabir bait Allah terbelah dua. Hubungan yang terputus sudah dikembalikan. Jadi kalau kita percaya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Hari ini biarlah tidak seorang pun di antara kita yang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah tidak seorang pun di antara kita yang tidak memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dengan benar. Biar semua kita memaknai kebangkitannya, bahwa kita sudah dibenarkan, bahwa kita sudah dilayakkan. Di ayat 22 di sini dikatakan saudara, di ayat 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22 saya bacakan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan. Nah, persekutuan di sini adalah relasi kita dengan Kristus. Kita yang menerima pembenaran di dalam Yesus Kristus, waktu itu kita menemukan yang namanya relasi dengan Tuhan. Kita menemukan kembali hubungan yang terputus dipulihkan. Di Taman Eden hubungan kita terputus, tapi lewat Yesus Kristus hubungan yang terputus dipulihkan. Nah, sehingga kalau kita lihat di Roma, di Efesius, di 1 Petrus, di situ kita melihat semua Alkitab selalu diawali dengan apa yang Yesus sudah selesaikan. Lalu baru setelah itu apa yang kita lakukan. Jadi apa perbuatan itu bukan berarti nggak penting ya. Waktu Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu. Perbuatan itu adalah buah. Tetapi waktu kita mau berbuah, selalu harus kita dibawa kepada satu kesadaran bahwa Tuhan itu sudah menyelesaikan bagi kita. Waktu kita sadar bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan buat kita, maka di sana kita dimampukan untuk taat. Karena prinsipnya manusia tidak pernah bisa memberi kalau dia tidak pernah menerima. Nah, gambaran seperti ini. Iman yang dimengerti oleh semua agama di dunia ini, percaya, kamu berbuat, maka kamu selamat. Tapi Injil bukan seperti ini Bapak Ibu. Saya dulu
sempat salah kaprah. Saya pikir saya itu selamat, saya itu diterima Tuhan kalau saya beriman lalu saya berbuat. Tapi sebenarnya yang benar itu apa, saudara? Ini, iman sama dengan keselamatan. Maka waktu kita sadar kita diselamatkan, kita akhirnya taat. Kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah iman, hubungan iman dan keselamatan. Keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan, tetapi perbuatan itu adalah buah. Makanya perlu kita memperkatakan setiap hari supaya kita memiliki kesadaran kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Saya mau kalimat ini kita ulang-ulang sendiri ketika kita ada di kamar, ketika ada di jalan, supaya ini menjadi satu kebenaran yang terekam di bawah alam bawah sadar kita. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Dosa, maut, kutuk, serta hukuman tidak berlaku lagi atas hidup saya. Saya hanya layak hidup dalam kehendak, pimpinan, dan rencana Allah. Amin, saudara. Hampir setiap pagi saya mengkhotbahi diri saya. Saya mengingatkan diri saya. Saya adalah orang yang dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan oleh Tuhan. Itu akan menjadi satu kekuatan. Itu akan menjadi satu kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan semua tantangan yang ada di depan kita. Ketika kita menyadari kita ini adalah orang yang dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Ada kekuatan untuk kita menang menghadapi segala tantangan. Nah, bagaimana supaya kuasa kebangkitan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita? Bukan ketika saudara sibuk menaati perintah-perintah Tuhan. Bukan ketika saudara sibuk melayani ke sana kemari. Tetapi yang menjadi rahasia untuk kita mengalami kuasa kebangkitannya adalah kita mengingatkan diri kita, saya ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya ini adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Maut, dosa, ya, kutuk tidak lagi berlaku dalam hidup saya. Ketika saudara menyadari ini, ada kuasa untuk kita bangkit menjadi pelayan-pelayan yang sejati, pelayan-pelayan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau tanpa kita menyadari bahwa kita ini sudah dikuduskan, sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita pikir gara-gara pelayanan, gara-gara pemberian, gara-gara ibadah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka tidak ada kuasa kebangkitan. Maka terjadilah yang firman Tuhan tadi katakan, sia-sialah kepercayaan kamu, saudara. Tapi waktu saudara mendasari kehidupan iman saudara, kegiatan kesibukan rohani kita berdasarkan aku ini udah dibenarkan, aku ini bukan milikku lagi, aku ini adalah ciptaan baru, aku ini adalah milik Kristus. Waktu saudara membangun pelayanan saudara di atas fondasi yang sedemikian, maka waktu saudara menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan, saudara menerima kekuatan dalam kuasa kebangkitannya. Apakah kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup saudara? Ketika saudara diperhadapkan dengan kesempatan melayani, mengasihi dan berbakti, apakah sudah nyata kuasa kebangkitannya? Atau saudara malah kalah dengan olok-olokan? Atau saudara malah kalah dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi selama ini? Mutung ketika tidak seperti yang ia mau. Sudahkah kuasa kebangkitannya nyata dalam kelemahan, keterbatasan, serta ketidakberdayaan saudara? Dia justru datang karena kelemahan kita. Dia bahkan sudah mengalahkan maut, saudara. Sehingga tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak hidup bagi Allah. Kita tidak punya lagi alasan, Pak, saya masih begini orangnya, saya masih begitu orangnya. Emang kita bisa melayani Tuhan gara-gara kekuatan kita, gara-gara kemampuan kita. Yang Tuhan cari bukan orang mampu, yang Tuhan cari bukan orang yang bisa, tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang mau. Amin. Saya bukan orang yang mampu, saudara. Saya ini orang yang
bukan orang yang bisa sebenarnya. Tapi Tuhan bukan mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Yuk sama-sama katakan dengan saya, semua ngomong ya. Tuhan tidak mencari orang yang bisa. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Mau belajar, mau dipakai Tuhan, mau dipimpin Tuhan, mau dilengkapi oleh Tuhan, mau dilatih oleh Tuhan. Saya lihat kalau ada anak-anak muda, lihat anak-anak muda seperti ini, saya bisa melihat masa depan mereka. Tapi kalau anak-anak muda atau orang yang nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau dilengkapi, sudah merasa tahu, sudah merasa hebat, sudah merasa mampu, sudah merasa bisa, cenderung menjadi sombong dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, angkuh, dan sering sekali melupakan Tuhan. Makanya betapa penting saudara hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku milikmu, aku adalah orang yang Tuhan benarkan. Tuhan sudah mengalahkan maut, tidak ada sesuatu pun yang bisa merampas aku dari tangan Tuhan. Kalau maut persoalan terbesar Tuhan sudah selesaikan, maka tidak ada sesuatu pun yang perlu aku takutkan dalam hidupku. Amin. Maukah saudara mengalami kuasa kebangkitannya? Amin. Mari saudara yang diberkati boleh bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mari kita tunduk kepala. Paulus sungguh-sungguh menyadari ada kekuatan di dalam kuasa kebangkitannya. Ada persekutuan yang indah, meskipun banyak penderitaan, meskipun banyak kesulitan, tapi justru Paulus menerima kuasa kebangkitan yang membawa dia semakin serupa dengan kematian Kristus. Apakah kuasa kebangkitannya nyata di dalam hidup saudara? Apakah kuasa kebangkitannya nyata memberikan kemenangan atas hidup saudara? Ketika saudara kecewa, ketika saudara sakit hati, ketika saudara diingatkan oleh iblis tentang dosa-dosa masa lalu saudara, apakah di waktu-waktu yang lalu sering sekali semuanya itu mengikat saudara untuk melangkah lebih maju di dalam Tuhan? Hari ini terimalah kuasa kebangkitannya yang memampukan setiap kita menang dari rasa kecewa, menang dari rasa sakit hati, menang dari intimidasi iblis yang selalu mengingatkan kita akan dosa-dosa masa lalu kita, yang selalu berkata, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu gak mampu, kamu gak bisa. Tapi maukah saudara hari ini berdiri dan berkata kepada iblis, aku melangkah bukan karena kemampuanku, aku berjalan bukan karena aku bisa, tapi karena aku mau percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Dia sudah mengerjakan segala sesuatu. Tidak ada alasan buat aku untuk berdiam, tidak ada alasan untuk berhenti. Waktu-waktu yang ada, aku mau gunakan untuk Tuhan. Apakah di waktu-waktu yang lalu saudara kalah dengan kekhawatiran, kalah dengan rasa takut, cemas? Saudara, Dia sudah mengalahkan maut, maka tidak akan ada yang bisa lagi memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kemiskinan, ketelanjangan tidak akan pernah lagi bisa memisahkan kita dari Kristus. Maukah saudara hari ini bangkit, maju lebih lagi, kalahkan kekhawatiran, kalahkan ketakutan. Mungkin saudara pernah ditolak, mungkin saudara merasa didiskreditkan,
dan saudara kalah terhadap ketertolakan yang saudara terima. Hari ini Tuhan mau engkau menerima kuasa kebangkitannya. Yesus sendiri sudah ditolak. Dia diolok-olok, dia direndahkan. Supaya saudara yang saat ini, supaya kita yang pernah merasa tertolak, menerima kekuatan baru. Di dalam Dia kita dimampukan untuk menerima orang lain, bahkan mengasihi mereka yang menolak kita. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara disakiti, saudara menjadi sulit bergerak karena sakit hati yang saudara simpan selama ini. Hari ini maukah saudara bangkit di dalam kuasa kebangkitannya? Karena Dia adalah pribadi yang jauh mengasihi kita dari siapapun. Kalau kita masih kepingin supaya orang lain mengasihi kita, dan waktu orang lain tidak mengasihi kita, kita sakit hati, berarti kita belum merasa cukup dengan kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi hari ini saudara, ketika saudara tahu bahwa kasih yang terbesar, kasih yang termulia telah dicurahkan bagi kita. Kita yang adalah musuh Allah, kita yang adalah orang-orang yang sering sekali mengkhianati Allah seperti Barnabas, Ia justru mau menggantikan posisi kita. Maka waktu yang sama saudara akan menerima kekuatan hari ini untuk mengasihi musuh-musuh saudara. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara dihina, direndahkan, tapi Yesus kita sudah mengalami penghinaan yang luar biasa untuk saudara menerima berkat lewat salibnya. Mungkin waktu-waktu yang lalu saudara gagal, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli. Dia justru mau menjadi sama seperti kita, untuk mengangkat kita dari segala kegagalan kita, dari segala pesimis kita, sehingga hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Maukah saudara hari ini bangkit dan menerima kuasa kebangkitannya dalam hidup saudara? Bangkit melayani, bangkit mengasihi,